Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, hilangnya energi batas, itu membawa kepanikan ke tanah suci bela diri. Semua orang yang menerima berita tentang hilangnya energi batas, terlepas dari apakah mereka berasal dari kekuatan besar atau kekuatan kecil, atau bahkan mereka yang bukan milik kekuatan apapun, semua merasa bahwa ini adalah pertanda buruk. Namun, hilangnya energi batas juga membawa kabar baik yang sangat realistis. Itu menunjukkan bahwa hampir semua formasi teleportasi era kuno dari Tanah Suci Martialism, sekarang bisa saling terhubung. Sebelumnya, formasi teleportasi era kuno tidak dapat mencakup seluruh Tanah Suci Martialism karena energi batas. Sekarang, tanpa pemisahan dari energi batas, orang dapat memasuki formasi teleportasi era kuno dan mempercepat kecepatan perjalanan mereka dengan banyak. Transportasi menjadi jauh lebih nyaman. Namun yang paling penting, tanpa gangguan energi batas, kecepatan formasi teleportasi era kuno juga telah meningkat pesat. Dengan mengambil formasi teleportasi era kuno, Chu Feng, Hong Qiang, dan Tantai Sue tiba di Overlord Domain dari Qianwood Domain. Sementara perjalanan ini adalah salah satu yang mengharuskan mereka melewati banyak domain, tapi itu hanya butuh beberapa hari untuk mencapai domain Overlord. Jika itu sebelumnya, ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai, dan juga sesuatu yang tidak seorang pun berani percaya bahwa itu adalah nyata. Setelah berjalan keluar dari formasi teleportasi era kuno, tanah tempat Chu Feng, Hong Qiang, dan Tantai Sue menginjakkan kaki adalah domain yang paling luas, dan juga berkembang di Tanah Suci Martialism, itulah domain Overlord. Domain Overlord diisi dengan kekuatan yang kuat dan besar. Tanpa menyebutkan 3 istana, 4 klan, dan kerajaan elf, di sana ada juga kekuatan tersembunyi, dan beberapa kekuatan rendah yang memiliki kekuatan setara dengan 9 kekuatan. Meskipun Tanah Suci Bela Diri tidak memiliki banyak ahli tingkat Kaisar Bela Diri, tapi beberapa dari mereka ada di Domain Overlord. Adapun alasan tempat ini disebut Domain Overlord, itu karena ini adalah tempat di mana semua ahli di Tanah Suci Martialism berkumpul. Itu juga satu-satunya tempat di mana seseorang bisa menjadi penguasa. Namun, sudah 10.000 tahun sekarang sejak 5 Overlord seperti Emperor Qi, Beast Emperor, Emperor Huang, Emperor Gong, dan Emperor Qing, telah bergerak tanpa hambatan melalui domain Overlord dan memerintah suatu zaman. Meskipun banyak ahli tingkat Kaisar Bela Diri telah muncul dalam 10.000 tahun terakhir, dan banyak dari mereka bahkan sangat terkenal dan memiliki kekuatan yang menentang surga, tapi belum ada orang yang berani menyatakan dirinya sebagai penguasa. Meskipun tidak ada ahli tingkat penguasa yang mengendalikan tempat ini dengan sikap yang tak tertandingi, tapi tetap saja bahwa Overlord Domain adalah Domain Overlord. Perasaan yang akan dimiliki seseorang ketika menginjakkan kaki di Domain Overlord, itu benar-benar berbeda dari tempat lain. Sensasi yang menindas yang dirasakan orang di sini, itu sudah jelas tidak ditemukan di tempat lain. Ini benar-benar hidup, ucap Chu Feng. Ketika Chu Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari formasi teleportasi era kuno, mereka menemukan bahwa mereka berada di pantai yang luas. Pantai ini sangat indah. Pasir pantai itu cerah keemasan, dan juga menyilaukan. Sungguh, tempat ini adalah pantai emas. Tapi sayangnya, meskipun pantai keemasannya sangat indah, namun mereka tidak dapat menikmati keindahannya. Itu karena, banyak orang berkumpul di atas pantai. Mereka semua adalah kultivator bela diri. Selain itu, kultivasi mereka secara keseluruhan tidak rendah. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah Martial Kings. Jangsenkan ranah surga, bahkan Martial Lord tidak dapat ditemukan. Selain itu, jika dilihat dari kerumunan besar itu, Chu Feng samar-samar bisa merasakan pasangan aura yang setara dengan Hong Qiang. Mereka berada di peringkat setengah Kaisar Martial Puncak. Terlebih lagi pada saat ini, dalam aliran yang stabil ini,
semakin banyak orang yang keluar dari formasi teleportasi era kuno yang sangat besar itu. Dan juga semakin banyak orang yang tiba di pantai emas ini. Overload Domain, itu benar-benar bukankah nama yang sia-sia, ucap Tan Tai Sue. Pada saat ini, bahkan Tan Tai Sue yang biasanya diam, dia juga tidak dapat menahan dirinya dan terkagum-kagum. Pada saat ini, Tan Tai Sue mengenakan topi bambu kerucut putihnya. Meskipun itu menghalangi penampilannya yang indah, tapi sosoknya yang cantik masih bisa dilihat. Aku sudah pernah ke sini sebelumnya. Namun, karena faktanya bahwa Immortal Refinement Weaponry umumnya tidak akan membawa pengunjung, maka saat itu tempat ini sangat luas dan kosong. Agar ada sebanyak ini orang yang berkumpul di sini hari ini, itu pastinya karena majelis pemberian senjata. Tampaknya berita tentang Weaponry Bestowment Assembly kemungkinan besar memanlah benar. Ucap Hong Qiang yang juga tersentak kagum. Itu karena topik utama diskusi di antara kerumunan di sekitarnya adalah majelis pemberian senjata. Agar banyak orang ini datang ke Weaponry Bestowment Assembly, akankah Immortal Refinement Weaponry benar-benar mampu memalsukan banyak senjata itu? Tan Tai Sue bertanya. Yakinlah, kamu tidak perlu memikirkan hal itu. Jumlah orang yang benar-benar dapat melewati ujiannya tidak akan banyak. Lebih jauh lagi, aku sangat yakin bahwa tidak semua orang ini datang demi senjata. Pasti ada banyak dari mereka yang datang karena reputasi Weaponry Refinement Immortal, dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertemu langsung dengannya, kata Hong Qiang. Lalu, kenapa semua orang ini ada di pantai? Bahkan sudah sepadat ini, namun tidak ada yang mau repot-repot terbang ke langit. Tan Tai Sue bertanya. Mereka menunjukkan rasa hormat kepada yang kuat. Ini juga aturan yang diterima secara universal dari Domain Overlord. Sebenarnya, ada cerita tentang ini. Kembali di era Kaisar Qing, ada spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda naga yang menerima penghormatan dari banyak orang. Namun, dia tiba-tiba saja menghilang, dan meninggalkan segala macam legenda. Tiba-tiba juga, spiritualis dunia itu muncul kembali. Dia mengadakan pertemuan di tempat di mana dia telah memasuki pengasingan, dan itu seperti yang dipegang oleh Weaponry Refinement Immortal di sini hari ini. Telah dilaporkan juga, sejumlah ahli yang kuat yang belum pernah ada pun tiba karena reputasinya. Karena kenyataannya bahwa ada terlalu banyak orang dan orang-orang di kerumunan merasa sangat ramai, maka orang-orang mulai terbang ke langit dan berdiri di langit. Ketika spiritualis dunia itu muncul, dia akhirnya membantai semua orang yang ada di langit. Adapun alasan mengapa dia melakukannya, itu sangatlah sederhana. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang berdiri di langit bersikap tidak hormat kepadanya. Hong Qiang meriwayatkan. Untuk membantai orang karena masalah sekecil ini, bukankah itu terlalu berlebihan dan sombong? Tanya Tan Tai Sue. Memang benar, namun, ia memiliki kualifikasi untuk menjadi berlebihan dan sombong. Sejak hari itu juga, aturan yang diterima secara universal ini muncul di Overlord Domain. Setiap kali seseorang berada di wilayah pakar tersembunyi, mereka tidak boleh terbang ke langit. Selain itu, tidak hanya itu tidak sopan, orang juga menantang kehormatan ahli tersembunyi itu. Jadi, meskipun pantai emas sudah penuh sesak, mereka tidak ada yang mau melayang ke langit. Lagi pula, tuan tempat ini adalah Weaponry Refinement Immortal, ucap Hong Qiang menjelaskan. Senior Hong Qiang, apakah kamu tahu persis, seberapa kuat bahwa Immortal Weaponry Refinement Immortal? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Aku tidak tahu level kultivasi apa yang dimiliki oleh Refinement Immortal Weaponry. Namun apa yang aku yakini adalah, bahwa dia berkali-kali lebih kuat dari leluhur Yan Clan. The Weaponry Refinement Immortal benar-benar karakter besar dan terkenal di tanah suci martialism, karena dia salah satu seorang ahli puncak. Aku akan memberimu contoh. Aku telah mendengar bahwa pantai emas ini dipisahkan dari Pulau Abadi, itu dengan air yang tak terbatas selama 90.000 mil. Jika Immortal Refinement Weaponry ingin membunuh, dia tidak akan harus meninggalkan Pulau Immortal sama sekali. Saat duduk di Pulau Abadi saja, ia mampu membunuh semua orang yang berkumpul di sini, kata Hong Qiang.
Wah, dia sehebat itu. Itu agak terlalu kuat. Mendengar apa yang dikatakan Hong Qiang, baik Chu Feng maupun Tan Tai Sue tidak bisa tetap tenang. Bagi para ahli yang kuat, tidak sulit bagi mereka untuk membunuh orang lain dari jarak jauh. Namun, untuk membunuh orang dari jarak 90.000 mil jauhnya, dan membunuh banyak orang ini dengan puncak kaisar setengah marsial seperti Hong Qiang, itu benar-benar menakutkan. Kaisar bela diri adalah makhluk yang sangat kuat untuk memulai. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, itu bahkan lebih menakutkan. Sebenarnya setelah memikirkannya, leluhur Yan Clan mampu membunuh semua makhluk hidup dalam jarak 1000 mil sepanjang pertempurannya. Jika dia memiliki niat untuk membunuh, maka tidak akan sulit baginya untuk membantai semua orang dalam jarak 10.000 mil. Dengan demikian, setelah membandingkan mereka, bagi seseorang seperti Weaponry Refinement Immortal untuk membunuh orang lain dari jarak 90.000 mil jauhnya, itu tidak akan mengejutkan sama sekali, kata Hong Qiang. Itu memang benar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Qiang, Chu Feng dan Tan Tai Sue dapat menerimanya. Ketika dia mendengar betapa kuatnya Kaisar Bela Diri, Chu Feng mulai merindukan kekuatan Kaisar Bela Diri bahkan lebih. Dia tidak sabar untuk menjadi lebih kuat. Cepat lihat, itu di sana, di sana. Benar saja, itu keluar. Tepat pada saat ini, teriakan mulai terdengar dari arah kerumunan yang lebih dekat ke pantai. Kemudian, kerumunan besar mulai bergegas menuju pantai. Itu seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Itu badai, ucap Chu Feng. Meskipun Chu Feng dan yang lainnya tidak melewati kerumunan, Chu Feng dapat melihat kerumunan dengan mata surgawinya. Dengan demikian, ia dapat dengan jelas melihat bahwa ada badai di permukaan laut yang tak berbatas. Badai itu telah menutupi langit, dan melonjak menuju pantai. Di dalam badai hitam itu ada sambaran petir merah. Ketika mereka bergemuruh, mereka tampak sangat menakutkan. Badai hitam dan petir merah itu tidak muncul tanpa sebab. Mereka menyerang orang. Mereka menyerang orang-orang yang telah memasuki laut, dan ingin bergegas ke Pulau Abadi. Selain itu, pada saat ini ada banyak yang tidak mampu menahan kekuatan badai kekerasan itu, dan mulai melarikan diri dalam ketakutan. Mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup yang mencoba melewati badai dengan paksa, mereka pada akhirnya terluka di tempat. Bahkan ada orang yang mengeluarkan jeritan sengsara dan terbunuh, dan mereka mati di hadapan orang banyak. Tubuh mereka sobek, dan tulang mereka hancur. Mereka bertemu dengan kematian yang sangat mengerikan. Badai itu diciptakan oleh formasi spiritual. Itu adalah buatan manusia. Lebih jauh lagi, serangannya bukanlah sesuatu yang bisa dipandang remeh. Setengah kaisar bela diri biasa, mereka akan merasa sangat sulit untuk melewatinya. Lalu bagi mereka yang di bawah Half Martial Emperor, maka secara praktis tidak memiliki cara untuk melewati badai itu hidup-hidup. Metode semacam ini bisa dikatakan sangat kuat. Mungkinkah sesuatu yang Weaponry Refinement Immortal lakukan? Tan Tai Sue bertanya. Tidak heran kalau begitu banyak orang berkumpul di Pantai Emas tanpa berani memasuki laut. Jadi mereka sebenarnya takut akan badai, kata Chu Feng. Wush wush wush. Tepat pada saat tatapan semua orang tertuju pada badai dahsyat itu, dan mulai menunjukkan ekspresi ketakutan, beberapa orang tiba-tiba masuk ke dalam lautan. Orang-orang itu berada di peringkat kaisar setengah bela diri. Bahkan ada 3 pria tua yang berada di puncak setengah kaisar marsial. Kemungkinannya mereka tidak datang dari kekuatan yang sama. Namun pada saat ini, mereka memiliki niat yang sama. Mereka menemani sekelompok anggota generasi muda dengan kekuatan yang tidak memadai dan mulai melewati badai itu, dan kemudian menyerbu masuk ke Pulau Immortal. Namun, meskipun mereka telah memasuki laut, mereka masih belum berani melakukan perjalanan di langit. Namun sebaliknya, mereka melangkah ke air dan mulai berjalan di atas air melawan ombak yang datang. Tanpa repot-repot melihat ke belakang, mereka menerjang badai yang menakutkan itu. Pada saat ini, pemandangan itu memberi kesan sebagai pemandangan indah manusia yang menentang alam. Chu Feng, ayo kita pergi juga. Tepat pada saat ini, Hong Qiang berbicara.
Dia menunjukkan kegembiraan yang langka. Oke, ayo pergi, balas Chu Feng. Ketika Hong Qiang telah menjadi bersemangat ini, Chu Feng secara alami bahkan lebih bersemangat. Dengan banyaknya para ahli yang mencoba untuk mengisi melalui badai itu bersama-sama, bahkan hanya memikirkannya saja itu sudah membuatnya bersemangat. Setelah mereka membuat keputusan, Chu Feng, Hong Qiang, dan Tan Tai Sue melewati kerumunan besar menggunakan keterampilan bela diri gerakan cerdik mereka, dan ketiganya mulai mendekati laut. Setelah beberapa upaya, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya mencapai laut. Namun tepat setelah mereka menginjakkan kaki di atas air, mata Chu Feng langsung menyusut. Segera, perubahan ekspresi muncul di matanya. Laut ini memiliki tekanan yang sangat besar. Berjalan di atas air adalah tugas yang sangat sulit. Seseorang harus menghabiskan kekuatan yang besar untuk setiap langkah yang diambilnya. Biasanya dengan kemampuan Chu Feng saat ini, ia dapat melakukan perjalanan beberapa mil dalam sekejap. Jarak 1000 mil hanya akan memberinya waktu singkat untuk bepergian. Meskipun laut ini panjangnya hanya 90.000 mil, tapi tidak akan butuh waktu lama baginya untuk melakukan perjalanan ke Pulau Abadi. Namun sayangnya, tekanan dari laut membuat Chu Feng dan yang lainnya tidak akan bisa mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dengan situasi saat ini, berdasarkan kekuatan Chu Feng, itu akan membuatnya paling tidak lebih dari 2 hari 2 malam untuk menempuh jarak 90.000 mil. Lebih jauh, itu dengan asumsi bahwa dia tidak akan menemui kesulitan yang lain selain tekanan dari laut itu. Dari sini saja bisa dilihat, betapa menakutkannya tekanan laut ini. Tiba-tiba saja Hong Qiang berkata, "Chu Feng, Nona Tan Tai, izinkan aku untuk memimpin kalian berdua," ucap Hong Qiang. "Kami harus merepotkan kamu senior," balas Chu Feng dan Tan Tai Sue sambil mengangguk. Dalam tekanan semacam ini, akan membutuhkan banyak kekuatan dan waktu jika Chu Feng dan Tan Tai Sue hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Namun dengan bantuan Hong Qiang, Ye Seng merupakan puncak Half Martial Emperor bersama mereka, itu akan menghemat banyak waktu dan usaha. Dipimpin oleh Hong Qiang, kecepatan keseluruhan mereka bertiga meningkat pesat. Segera, mereka pun memasuki badai. Rumble. Pada saat ini, lingkungan Chu Feng dipenuhi oleh badai hitam dan petir merah. Siulan badai dan gulungan guntur yang datang bersama petir, itu semua terdengar di sekitar Chu Feng tanpa henti. Untungnya, Hong Qiang hadir di sini. Jika tidak, akan sulit bagi Chu Feng untuk melakukan perjalanan ini dengan mudah di badai dahsyat ini. Dia harus sangat berhati-hati. "Chu Feng, lihatlah." Tiba-tiba, Tan Tai Sue melihat ke belakang dan mengirim transmisi suara ke Chu Feng. Saat Chu Feng mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Tan Tai Sue, matanya langsung bersinar. Dia menemukan bahwa sekelompok besar orang telah tiba di belakang mereka. Tidak hanya sekelompok orang yang mengenakan pakaian yang sama, tapi ada juga simbol khusus pada pakaian mereka. Kekaisaran Imperial Nangong. Mereka berasal dari klan Nangong Imperial. Orang-orang dari Kekaisaran Nangong Imperial juga telah tiba. Ada total 193 orang dalam kelompok itu. Jika dibandingkan dengan kekuatan lain, klan Kekaisaran Nangong bisa dikatakan telah tiba dengan tampilan yang bagus. Adapun alasan mengapa mereka dikatakan datang dengan tampilan yang bagus ini, itu bukan karena jumlah orangnya. Justru sebaliknya, itu karena kekuatan mereka. Generasi yang lebih muda dalam kelompok itu adalah Kaisar Setengah Bela Diri. Mereka berjumlah total 80. Generasi yang lebih tua sebenarnya berjumlah lebih banyak daripada generasi yang lebih muda, dan jumlah mereka ada 113 orang. Di antara mereka, ada 20 yang di puncak Half Martial Emperor seperti Hong Qiang. Lebih jauh lagi, ada seorang wanita berambut hitam dan putih yang usia sebenarnya tidak diketahui, tetapi dia tampak seperti wanita parubaya. Dia adalah seorang kaisar bela diri. Bahkan kaisar marsial juga datang. Seperti yang diharapkan dari klan Nangong Imperial. Dapat dikatakan bahwa mereka telah membuka mata aku. Chu Feng tersenyum ringan. Mengapa Domain Overload dikatakan sangat kuat? Pada saat ini, tidak lama setelah Chu Feng tiba, dia telah mengalami sendiri mengapa itu yang terjadi.
Itu karena, orang-orang yang berada di sini cukup kuat. Chu Feng, lihat gadis kecil itu. Dia sangat kuat, ucap Tan Tai Sue sambil menunjuk kepada Chu Feng dengan tatapannya. Setelah mendengar kata-katanya, Chu Feng memperhatikan bahwa memang ada seorang gadis kecil di kerumunan. Gadis kecil itu tampaknya baru berusia 12 tahun. Dia memiliki mata yang besar, berkilau, tembus cahaya, dan pipi yang putih dan kemerahan. Dia sangat jelas anak kecil, namun dia memiliki penampilan yang luar biasa. Namun, ini bukan aspek pentingnya. Karena aspek pentingnya adalah, bahwa gadis kecil ini adalah peringkat 6 Martial King. Untuk menjadi Martial King peringkat 6 di usianya yang masih muda, itu bisa dikatakan tidak terbayangkan. Jangankan Chu Feng, bahkan Tan Tai Sue tampaknya lebih rendah jika dibandingkan dengannya. Jenius. Seorang jenius sejati. Gadis kecil ini adalah seorang kultivator jenius sejati. Tepatnya, gadis kecil ini tidak bisa digambarkan dengan kata jenius. Namun sebaliknya, dia harus dianggap sebagai karakter tingkat iblis, yaitu jenius tingkat iblis. Apa artinya memperluas wawasan seseorang? Inilah yang dimaksud dengan itu. Chu Feng telah datang ke Tanah Suci Martialism begitu lama, namun ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang memiliki kultivasi itu pada usia ini. Pada saat ini, Chu Feng juga menemukan bahwa wanita paruh baya tingkat kaisar marsial tersebut mengikuti gadis kecil itu dengan cermat. Itu sudah jelas, bahwa dia ada di sana untuk melindungi gadis kecil itu. Di bawah kepemimpinan kaisar bela diri itu, orang-orang klan Nangong sangat cepat. Segera, mereka mencapai Chu Feng dan yang lainnya. Kakak laki-laki, kakak perempuan, kalian semua berbohong. Siapa bilang hanya kaisar setengah bela diri yang mampu melewati badai ini? Coba lihat, bukankah kakak itu bukan kaisar setengah bela diri, dan hanya raja bela diri peringkat 8? Ucap gadis kecil itu. Tepat pada saat ini, gadis kecil itu menunjuk ke arah Chu Feng dan berbicara dengan nada provokatif terhadap seorang pria, dan juga seorang wanita di sampingnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.